Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Abiusa Ngaji dengan NPM 27025054474. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas karakter building Pancasila, ujian online exam, di mana saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok proposal sebelumnya mengenai dengan judul Meningkatkan Pendidikan Berkualitas Melalui Kolaborasi Komunitas Berbasis Nilai Pancasila. Boleh next? Oke, dari judul tersebut dilatar belakangi yang pertama, pendidikan berkualitas adalah suatu elemen yang penting di Indonesia. Nah, dan juga untuk mencapai itu, di Indonesia ini memiliki ketimpangan akses pendidikan yang masih menjadi masalah utama. Tantangan utamanya yaitu keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pengajar, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, dan Pancasila menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai solusi dalam pendidikan. Next. Oke. Dari judul laporan tersebut, rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa saja kendala utama dalam menyediakan pendidikan berkualitas di daerah terpencil dan perkotaan? Bagaimana pendekatan berbasis kolaborasi komunitas dapat meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas? Dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam program pendidikan untuk membangun karakter bangsa. Next. Tujuan proyeknya ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk masyarakat, di mana meningkatkan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil dan perkotaan, dan untuk mendorong partisipasi aktif komunitas lokal dalam program pendidikan berbasis Pancasila. Tujuan untuk mahasiswa yaitu mengembangkan pemikiran yang kritis dan kreatif, tentunya meningkatkan keterampilan kolaborasi dan meningkatkan kesadaran sosial terhadap isu-isu pendidikan. Eh, Berlandas judul proposal yang kami bawakan dalam tugas ini, adapun literatur reviewnya, yaitu kami mengambil dari Human Capital Development Theory dari Becker 1964 tentang pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Yang kedua, Social Capital Theory dari Putnam tahun 2000, kolaborasi komunitas meningkatkan dukungan terhadap pendidikan, dan juga kami mengambil data BPS 2023 tentang 30% anak di daerah terpencil tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang memadai, dan yang terakhir, pendidikan berbasis nilai Pancasila memperkuat moralitas dan tanggung jawab sosial. Oke, metode pelaksanaan proyek ini yang pertama itu ada observasi dan wawancara. Kami mengidentifikasi observasi dilakukan di daerah sasaran, baik di daerah terpencil maupun perkotaan, untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan masyarakat seperti fasilitas, tenaga pengajar, dan materi pembelajaran. Yang kedua, diskusi dengan melakukan diskusi atau wawancara melibatkan masyarakat lokal, guru, tokoh masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi dan potensi solusi berbasis komunitas. Dan juga untuk pembagian tugasnya ini, kami dari kelompok-kelompok ini mengumpulkan data dari observasi lapangan, adapun menyusun laporan hasil wawancara dan survei, dan kelompoknya merencanakan program pendidikan berbasis nilai Pancasila, mengordinasikan pelaksanaan program dengan komunitas lokal. Oke, next. Selanjutnya, tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Dari hasil wawancara kami, adapun tantangan, kami menyimpulkan beberapa tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Yang kami simpulkan yaitu, yang pertama itu keterbatasan fasilitas pendidikan, di dalamnya terdapat perpustakaan, laboratorium, ruang belajar. Hal ini kami dapatkan masih kurang dari
hasil dari daerah yang kami observasi. Lalu juga kurangnya tenaga pendidik dari segi jumlah guru yang terbatas dan kurangnya pelatihan terhadap guru-guru di desa-desa terpencil. Lalu minimnya partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak dan ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil dan kurangnya integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran. Oke. Eh, Selanjutnya, peluang dan potensi kolaborasi. Kami memahami betul dengan beberapa kekurangan yang kami sebutkan. Tentunya ada peluang dan potensi kolaborasi dari eh, untuk pendidikan di desa-desa itu. Yang pertama itu adalah dukungan komunitas dan lembaga lokal dalam menyediakan fasilitas dan program pendidikan. Lalu peluang untuk pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Hal ini dapat diterapkan tentunya. Lalu pemberdayaan pemuda dan tokoh masyarakat dalam mendukung pendidikan berbasis Pancasila. Lalu kolaborasi sekolah dan orang tua ini harus sangat baik agar menti- eh, menciptakan kolaborasi yang inklusif, yang tidak inklusif, jadi yang kolaboratif antara meningkatkan peran orang tua juga terhadap muridnya. Lalu kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR. Oke, rekomendasi kami berdasarkan laporan yang telah kami buat, yaitu penguatan program pendidikan berbasis Pancasila, lalu pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik, lalu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah, pemerataan ini juga termasuk pemerataan di dalamnya terkait fasilitas-fasilitas yang ada, lalu peningkatan peran komunitas dalam pendidikan. Kami ingin eh, hal ini dapat memberikan solusi yang mungkin signifikan dan dapat diterapkan, lalu optimalisasi teknologi dalam pembelajaran. Oke, kami menyimpulkan dan kami merefleksi dari laporan kami, yaitu mahasiswa memahami kompleksitas tantangan pendidikan di Indonesia, terutama di desa-desa terpencil, yang masih belum mendapatkan hak pemerataan dan hak pembelajaran yang sama. Lalu partisipasi komunitas dan pemanfaatan teknologi adalah solusi yang efektif dan dapat diterapkan oleh pemerintah. Lalu pendidikan berbasis Pancasila sangat penting dalam membangun karakter bangsa karena kita adalah eh, masyarakat yang beragam, berbeda-beda, tapi sangat disatukan oleh Pancasila dan itu harus dibangun melalui karakter yang tentunya diawali oleh bisa dikembangkan di dalam pendidikan seharian. Lalu adanya sinergi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta ini sangat diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri.